Dan saya dengar Mbak Tari katanya nggak cuma biayain hidup, tapi juga biayain kuliah kakak-kakaknya ya? Iya, dari semester 1 sampai semester 7. Ya Allah, sementara harusnya yang tadi Pak Ustadz bilang kakaknya justru yang kebalikannya ya. Nah, ibunya Mbak Tari tahu kalau pekerjaan Mbak Tari seperti itu tahu? Awalnya nggak tahu kok. Tapi setelah saya cerita, saya kira Mama bakalan ngelarang untuk saya kerja di situ. Tapi ternyata malah ngedukung, benar-benar ngedukung, dan dia bilang nggak apa-apa, banyakin lagi aja, dia bilang gitu. Banyakin maksudnya? Banyakin lah yang deketin kamu, dia bilang gitu. Toh itu juga untuk kehidupan kita enak, kata dia gitu. Sampai sesudah uang cukup, terserah kamu mau gimana. Ini ibunya malah menyarankan dia untuk terus bekerja seperti itu Pak Ustadz, melayani om-om yang bermain biliar nih Pak Ustadz. Karena begini Mas Arif, kan tadi dikisahkan oleh Mbak Tari, ibunya juga dalam posisi yang tidak bisa memberikan keteladanan karena perbuatannya juga. Maka perspektif ibunya, dia mengukur apa yang dilakukan oleh Mbak Tari, diukur seperti perbuatan dirinya yang melegalkan sesuatu yang dilarang oleh agama tadi kan gitu loh. Lah, saya kira inilah hal yang buruk dari orang tua, karena apa itu minimnya pengetahuan agama, lantas kemudian kehidupan personalitinya yang tidak baik, maka kemudian ingin anaknya juga diperlakukan selonggar seperti itu. Justru seharusnya kalau seorang ibu yang baik pasti dia akan melarang, wah ini tidak cocok untuk kamu seorang perempuan, ini akan berbahaya bagi masa depan kehormatanmu, maka carilah pekerjaan yang bisa membuat aman pada seorang perempuan, mestinya kan begitu. Tapi kan justru sebaliknya tidak berlaku seperti itu. Tetapi ada hal penting yang menurut saya catat tadi, bahwa karena Mbak Tari dari kecil perilakunya baik, ingin menolong kepada ayahnya, ingin berpihak kepada ayahnya yang posisi benar, dan kemudian protes terhadap perbuatan ibunya, inilah saya kira benih-benih kebaikan inilah Allah masih memberikan proteksi perlindungan pada dia, sehingga tidak diseret dalam perbuatan yang tadi, mohon maaf, lingkungan yang tidak baik tadi itu gitu. Nah, mohon maaf, kakak yang Mbak Tari ini fisiknya normal kan? Normal. Artinya secara fisik sama mentalnya sudah mampu bekerja ya. Mampu. Tapi sementara mereka sendiri nggak bekerja, bergantung sama Mbak Tari. Nah, mereka sendiri sebenarnya sikapnya seperti apa ke Mbak Tari? Mereka itu keras, bener-bener keras. Terus kalau dia omongin tuh sama sekali nggak mau dengar gitu. Kadang kalau dia melenceng, maksudnya saya sebagai adik bukan menggurui, tapi memberilah tahu jalan yang baik gitu kan. Tapi tetap kayak gitu. Terus belum lama ini dia bilang dia bakalan jual rumah yang untuk papa, untuk aku, tapi mau dia ambil. Apa hartanya Rumah, semua, hasil penjualannya mau diambil semua sama dia? Ya Allah Pak Ustadz, ini bukannya kalau orang bilang bukannya tahu terima kasih gitu Pak Ustadz ya, sudah dibiayai kuliah segala macam, tapi justru nggak mau mendengarkan, apalagi ini mau ngambil harta papanya nih Pak Ustadz. Ini tidak dibolehkan karena begini, kalau Mbak Tari dengan saudara yang tadi kan namanya saudara tiri kan, beda ayah kan. Nah ketika ayahnya Mbak Tari meninggal, maka status Mbak Tari ini anak yatim namanya. Lah, harta dari ayahnya tadi itu diwarisi itu hanya ada dua yang dibolehkan. Pertama menurun kepada Mbak Tari, yang kedua adalah kepada ibunya. Karena ini punya anak perempuan satu, maka ibunya ini mendapatkan, kalau di dalam pembagian maka mendapatkan 1/8 karena ada anak. Kalau tidak ada anak maka dia menjadi 1/4. Kalau pada ibunya tadi itu. Kalau Mbak Tari ini laki-laki maka lain lagi. Gitu. Jadi dalam Islam ada pembagian namanya harta mawaris, ilmu pewarisan tadi itu. Mbak Tari, Mbak Tari berapa bersaudara? Satu. Sendiri berarti? Iya sendirian. Sendiri? Ya otomatis pada dia, kan sendirian. Makanya kan karena dia sendirian, ibunya ini bagiannya lebih besar ya, dia bahkan lebih besar ibunya. Kemudian yang kedua adalah ibunya dari ayahnya Mbak Tari, itu dia mendapatkan dia mendapatkan 1/6, namanya umun dia, mendapatkan 1/6 dia karena tadi ibunya terhalangi karena ada anak tadi. Kalau nggak ada maka dia akan 1/4 dia, ibunya semua. Tapi karena ada anak maka rumah tadi seharusnya adalah warisan daripada Mbak Tari, kemudian 1/8-nya diberikan kepada ibunya. Lah, saudara perempuannya tadi, saudaranya tadi yang beda bapak tadi, dia tidak mendapatkan apa-apa. Nggak ada hak. Nggak ada hak sama sekali karena dia tidak dawil furud, bukan orang-orang yang memiliki warisan, memiliki hak untuk warisan daripada ayahnya. Itu
tuntunan agama. Surat An-Nisa itu detail sekali dalam satu surat itu memberikan penjelasan untuk itu. Nanti Mbak Tari bisa pelajari itu. Lah, apa hukumnya orang yang tadi saudaranya tadi itu kemudian mengambil harta yang menjadi warisannya Mbak Tari? Maka Al-Quran secara keras sekali, wala ta'kulu amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butuhin nar. Janganlah kalian memakan harta benda anak yatim dengan cara yang zalim. Dengan cara yang zalim itu apa? Udah jual saja, kemudian hasil jualnya dipakai dia. Orang yang memakan harta semacam ini, apa kata Al-Quran? Kama yakulu awalal yatama innama yakulu fi butuhin nar. Sama dengan ia memakan bara dari api neraka dalam perutnya. Tentu naudzubillah, orang yang semacam ini tidak hanya di dunia dikutuk oleh Allah, tetapi nanti hingga al-akhir juga akan mendapatkan kutukan Allah Subhanahu wa taala karena akan memakan bara api neraka yang sangat pedih seperti itu. Lah, saya kira inilah yang menjadi pengingat untuk kita semua. Orang yang makan harta anak yatim, kelihatannya mungkin hartanya banyak, tetapi itu tidak akan mengenyangkan di dunia, tidak akan mendapatkan berkah, karena bagi dirinya sama dengan memakan bara api neraka. Para pemirsa sekalian, mudah-mudahan kita semua dilindungi dan jangan sampai kisah Mbak Tari ini mengulang pada di antara kita para pemirsa. Iya, mohon maaf Mbak Tari, itu sudah terjadi atau baru merencana mereka? Baru berencanakan. Baru berencana. Kalau menurut saya Mbak Tari sepertinya harus mempertahankan itu Pak Ustadz ya. Mempertahankan bukan dalam rangka butuh hartanya, tapi sebenarnya untuk lebih menyelamatkan kakak-kakaknya itu ya. Jadi yang kayak tadi ini misalkan baru perencana, maka harus dihentikan, nggak boleh. Dan kalau ada misalkan Mbak Tari nggak berdaya, cari orang mungkin dari kerabatnya, pamannya, dari pihak tadi apa untuk menasihati dia bahwa ini tidak dibolehkan. Kalaupun misalkan nanti suatu saat dijual, kemudian Mbak Tari ingin memberikan sesuatu, itu namanya hibah, itu dibolehkan. Tetapi tidak dibolehkan saudara tirinya tadi itu mengambil dengan cara yang lalim, dengan cara paksa, mendesak supaya ngasih, tidak dibolehkan. Tapi kalau Mbak Tari ada kelapangan jiwa, merasa ini misalkan taruh di dalam jumlah besar nilainya, udah saya cukup di sini, mungkin hanya sekian beberapanya persennya saya hibahkan untuk saudara saya, itu dibolehkan. Tetapi saudaranya tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada Mbak Tari. Ya, artinya itu bisa disampaikan Pak Ustadz. Iya, bisa disampaikan. Oke. Baik, nah sekarang Mbak Tari masih bekerja seperti itu? Enggak. Sudah enggak? Udah enggak. Sudah berapa lama enggak bekerja? Udah 4 tahun setengah. Sudah 4 tahun setengah. Terus kemudian memberikan nafkah ke ibu melalui apa? Pekerjaan apa? Dari suami. Dari suami, artinya Mbak Tari sudah menikah. Setelah itu, mohon maaf, setelah dari yang kerja di biliar itu, kemudian menikah, baru berhenti. Iya, saya bertemu dengan lelaki di tempat itu. Dia bilang, keluarlah kamu dari kerjaan ini, saya akan membiayai kamu dengan uang halal, dia bilang gitu. Dia bilang gitu katanya. Oke, berarti dari suami tetap Mbak Tari tetap kirim uang lah istilahnya ke ibu ya. Nah, kemudian suami menerima masa lalu Mbak Tari. Apakah Mbak Tari bercerita masa lalu Mbak Tari atau tidak? Cerita. Semuanya. Reaksi suami apa? Dia nerima apapun, dia nerima dengan lapang dada ya pasti. Lalu kemudian Mbak Tari datang ke sini, apa yang ada yang masih mengganjal ke dalam hati Mbak Tari sehingga Mbak Tari datang ke Tawakal dan ingin dapatkan jalan keluar nih dari Pak Ustadz? Ya, saya cuma pengen biar kakak-kakak saya sama mama saya tuh berubah sifatnya, jangan seperti itu lagi gitu. Karena di sini saya juga berjuang, di sini juga saya susah gitu, jangan tahu enaknya aja. Saya pengen dia tuh ngerti gitu, ngerasain susahnya kita tuh kayak gimana. Apalagi sudah punya suami, saya juga nggak mau jadi ngebebanin suami. Saya juga cuma pengen ngerti, bahkan ngerasain apa yang saya rasain biar bisa berubah sih itu. Oke, baik Pak Ustadz, ini keinginan dari Mbak Tari yang mulia. Dia tetap nggak mempermasalahkan yang lain-lainnya. Dia cuma pingin kakak tirinya dan juga ibunya ini mencoba mengerti dia, mencoba tahu lah gimana rasanya sulit mencari uang, jangan terlalu membebani. Tetap Mbak Tari nggak berhenti kan ya untuk memberikan nafkah kepada ibu ya. Ini gimana Pak Ustadz? Yang pertama memang ini berat, tapi harus punya kelapangan kebesaran jiwa. Mengadu pada siapa? Curhat pada siapa? Curhat pada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa yang pertama, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada ibunya, dan mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada saudara-saudaranya. Yang kedua, saya kira kita mesti harus belajar melatih, mendewasakan saudara kita. Caranya apa? Caranya adalah dengan tidak memanjakan, apalagi dia udah dewasa. Jadi kalau Mbak Tari, kewajiban Mbak Tari ini hanya kepada ibunya. Kepada ibunya.
Karena ada salah seorang sahabat yang mengadu ketika orang tuanya itu sering meminta duit kepada dia. Ini seorang laki-laki, ini bukan perempuan, apalagi ini kan berbeda kasusnya. Kemudian ya Rasulullah, ibuku, orang tua aku sering meminta aku, ya Rasulullah, apa saya minta gimana? Kemudian Nabi mengatakan, anta wa maluka li abika. Kamu dan harta benda itu milik orang tuamu. Artinya apa? Orang tua meminta kepadamu itu nggak ada persoalan, sementara kamu punya untuk rezeki untuk itu gitu. Nah, kasusnya kan berbeda. Kalau tadi kan yang pada Nabi kan laki-laki, ini kan perempuan. Maka kan berarti kan harusnya itu kan suaminya nih yang berkewajiban kepada ibu dan pada saudaranya gitu lah. Kan pada situ kan. Lah, ini kalau kepada ibunya tidak apa-apa, dibolehkan dalam agama, tetapi itu bagian dari birrul walidain. Tapi kepada saudara yang tadi, saya kira Mbak Tari juga perlu memberikan pelajaran, tidak selamanya harus disuplai dalam bentuk di situ gitu. Memberi kepada ibunya kewajiban, kepada saudaranya itu bukan kewajiban, tapi itu sodako namanya. Sodako statusnya gitu loh. Karena ada perbedaan nanti itu kan, karena bukan menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, yang Mbak Tari berikan itu bukan hartanya Mbak Tari, hartanya suaminya. Maka harus sepengetahuan dan seizin suaminya. Mbak Tari tidak bisa serta-merta, wah ini mumpung dikasih duit banyak, saya kasihkan, tidak. Harus seizin pada dia. Seizin pada dia. Itu penting untuk digarisbawahi. Kalau kepada ibunya tidak apa-apa, tapi kepada saudaranya tadi itu harus izin kepada orang tuanya. Yang ketiga, sesungguhnya Mbak Tari tadi bukan untuk memutus pada tadi, tapi memberikan pelajaran kepada saudara yang tadi supaya dia juga melatih kepada kemandirian gitu, dan saudaranya supaya mengerti bahwa Anda hubungan dengan ini tuh bukan hubungan saudara kandung, tidak serta-merta kemudian seenaknya dimintai, sementara kan ini kan bukan orang kaya raya dalam mana melimpah hartanya, ini kan hartanya suaminya, maka tidak bisa serta-merta kemudian seenaknya untuk seperti itu. Jadi Mbak Tari juga tadi bukan pelit, tapi ini bagian dari nilai pendidikan. Mbak Tari mengajarkan kemandirian kepada saudara, dan ini juga bagian yang dituntun oleh agama. Nah, Mbak Tari, apa yang tadi Mbak Tari utarakan di sini sudah pernah disampaikan ke ibu belum sebelumnya? Belum pernah sama sekali. Kalau menurut saya nggak ada salahnya Pak Ustadz menyampaikan ini ke ibu. Siapa tahu ibu jadi terbuka hatinya gitu. Karena kan ibu pikir Mbak Tari punya segalanya gitu. Nah, dalam itu selama ini ibu juga apakah pernah ngomong mengenai masa lalunya ibu ke Mbak Tari? Nggak pernah. Nggak pernah bilang? Nggak pernah sama sekali. Nah Pak Ustadz, kalau soal masa lalu ibu sendiri nih Pak Ustadz, apakah boleh Mbak Tari untuk mengingatkan dia, mana tahu karena perlakuan yang lalunya itu Pak Ustadz? Jadi mungkin kepada ibunya mungkin mengingatnya harus secara halus. Pertama, jangan sampai niat baik kita itu kemudian menimbulkan rasa sakit orang tua. Karena Al-Quran kan diingatkan, cara mengingatkan orang tua itu bagaimana, mungkin bisa melalui saudara ibunya. Kalau misalkan masih ada pamannya dari ibunya, berarti paman manggilnya, itu bisa ingatkan kalau tidak mempan. Tapi kalau tidak ada paman lagi, saudara yang dituakan, mungkin bisa mengingatkannya apa? Kita berkewajiban menyelamatkan keluarga kita. Al-Quran kan menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari sentuhan api neraka. Mohon maaf, ibunya tadi kan punya pengalaman masa lalu hitam. Apa caranya? Ajak, nasihatkan, diajak untuk bertaubat. Caranya apa? Nggak usah, mama harus bertaubat. Tidak. Caranya Mbak Tari misalkan ada sebuah majelis ilmu, majelis pengajian, atau apalah yang bisa mencerahkan, ajak ibunya. Mah, ikut yuk, ini ada pengajian keren loh, ustadznya. Ini loh, macam-macam. Nanti lama-lama dia akan tersentuh. Itulah bagian dari cara kita membawakan nyala pintu hidayah kepada ibu kita. Maka itu berarti bagian dari birrul walidain, kita berbakti kepada orang tua. Caranya adalah selain berderma tadi, yang kedua adalah mengajak pada ibu kita kembali pada jalan yang benar. Ya, lalu kemudian bagaimana dengan doa nih, kira-kira Pak Ustadz, doa apa yang mungkin Mbak Tari bisa panjatkan selain tadi aksi yang berikut ngajak ke pengajian? Ada nggak mungkin doa yang Mbak Tari bisa lakukan sendiri di rumah biar terbuka hati para kakaknya dan juga ibunya, Pak Ustadz? Doa memang tidak ada secara spesifik misalkan, tapi kan ada doa Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shoghira. Itu adalah doa untuk kita, doa orang tua kita. Yang kedua adalah doa mohon petunjuk. Jadi misalkan, ya Allah berikanlah petunjuk pada diri saya, kepada ibu saya. Itu kan Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa dan seterusnya. Itu adalah bagian dari untuk doa. Yang ketiga bisa juga melalui doa-doa bacaan wirid, seperti misalkan Al-Fatihah diulang-ulang, dibaca, bahkan minta kemuliaan dari Al-Quran ini untuk kita, keluarga kita. Kemudian surat-surat pendek. Jadi Mbak Tari mohon maaf melatih membaca ayat Al-Quran ini dan kemudian memohon kepada Allah mudah kebaikan ini sampai kepada ibu kita, sehingga ibu kita di sini kita ingat
Sahabat Umar bin Khattab sebelum masuk Islam tersentuh hidayah Allah itu melalui lantunan ayat Al-Quran. Mungkin ketika ke rumah ibu dengan mengaji, mungkin dia, oh kamu kok mengaji? Terus pelan-pelan nanti kan dia akan tersentuh. Kemudian ibu yang selain kita bawa ke pengajian tadi. Mudah-mudahan dengan cara itu, yang penting Mbak Tari jangan pernah berputus asa, mendoakan orang tua, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah pada orang tua agar ia mau merubah keburukan ini menjadi kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz atas semua Sama-sama, Mas nasihatnya. Farid. Buat Mbak Tari, coba tadi apa yang disampaikan Pak Ustadz coba diamalkan. Kita sih kesini seneng melihat Mbak Tari punya hati mulia, ingin mengembalikan ibu dan kakak-kakaknya ke jalan yang benar. Terima kasih Mbak Tari sudah berbagi cerita kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat pemirsa di rumah ya. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.